Baik, Pak Perry Lemuel ingin bertanya secara langsung, Lisan, Bapak? Silahkan. Ya, silakan. Pertanyaannya singkat ya, Pak. Singkat, padat. Di-unmute kalau mau bertanya, Pak. Wah, ini ada lagi yang angkat tangan ini. Bisa sampai jam 12. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, salam, perkenalkan Pak, saya pendeta peringatan raya dari Riau. Ya, shalom hambanya. Ya, saya mau bertanya sedikit Pak tentang penjelasan Bapak tadi mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Oh, dosa tidak dapat diampuni, ya. Ya, jadi saya sempat mengutip dari awal tadi Pak, dari pencerahan Bapak. Betul, betul. Jadi saya juga perlu tahu contoh-contoh dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Khususnya bagi para hamba Tuhan. Terima kasih Pak. Oke. Begini Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya tahu, yakin ini pertanyaan pasti keluar. Ya, makanya saya sengaja tidak jelaskan tadi di depan. Begini Pak, iya, Pak. Dosa tidak dapat diampuni bukan karena dosa itu terlalu berat untuk Tuhan ampuni. Nah, tapi natur dosa itu membuatnya tidak dapat diampuni. Bukan karena dosa itu berat. Saya yakin ada banyak dosa yang berat. Ya, tapi pada naturnya dosa itu yang menyebabkan dia tidak dapat diampuni. Nah, ayatnya itu kita lihat dulu ayatnya, Pak. Baru kita bicara implikasinya. Kita lihat ayatnya. Bisa dibacakan di Markus 3 ayat 28 sampai 30. Di sini Pak, Alkitab bahasa daerah, Pak. Enggak, saya minta tolong Bro Heri ya, atau hamba siap. Edward bisa bantu. Di Markus pasal yang bisa ditayangkan Markus 3 ayat 28 sampai 30, karena itu dosa yang tidak dapat diampuni tadi. Awalnya kan ada di situ. Iya, baik, saya bacakan Pak Sep. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Lanjut ya, Pak. Ya, terus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa kekal, Pak. Itu. Jadi pada naturnya dia tidak dapat diampuni karena dosa ini sifatnya kekal, naturnya kekal. Jadi semua hujat dan semua dosa apa saja bisa diampuni. Penjinahan, pembunuhan, pemerkosaan, percabulan, bahkan semua itu bisa diampuni, Pak. Semua dosa dan hujat tujukan pada bisa dapat diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Kan saya mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakan tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Karena dia berbuat dosa ainon hamar matos, ya. Ainon hamar tematos. Itu artinya dosa yang kekal. Nah, jadi bukan karena dosa itu berat, tapi karena natur dosa itu kekal. Dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, pertanyaannya, konteksnya apa? Itu. Dosa kekal ini konteksnya apa? Nah, sekarang kita bisa lihat kan ayat acuannya tentang dosa tidak diampuni kan Markus pasal 3 ayat 28-30, kemudian Matius 12 ayat 31-32, Lukas pasal 12 ayat 10. Nah, ayat itu kita combine, kita pelajari bersama-sama, saling melengkapi. Nah, Kamus Webster itu mendefinisikan hujat, ya. Dikatakan sini, hujat terhadap Roh Kudus, perhatikan. Hujat terhadap Roh Kudus tidak mendapat ampun, ya. Nah, hujat adalah tindakan menghina atau memandang rendah atau tidak memiliki rasa hormat kepada Allah, ya. Jadi ada sejumlah hujatan bisa diampuni di situ, betul enggak? Coba lihat. Aku berkata kepadamu semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Jadi ada sejumlah hujatan yang bisa diampuni. Coba, betul enggak? Jangan sampai kita salah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Jadi ada hujatan-hujatan yang masih bisa diampuni. Betul enggak? Begitu kan maknanya kan? Tetapi ada hujatan yang tidak bisa diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, perhatikan, ia tidak mendapat ampun. Bahkan semua hujatan apapun diampuni, menghujat Roh Kuduslah yang tidak diampuni. Karena alasannya natur menghujat Roh Kudus itu dosa kekal. Itu.
Padahal kalau kita pikir sih, apa beratnya menghujat itu dengan dosa perzinahan, dosa pembunuhan. Kalau kita pikir lebih berat dosa perzinahan, dosa pembunuhan, enggak? Ya, tapi natur dosanya itu kekal. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu? Apa natur hujatan ini? Nah, itu muncul kalau kita lihat, saya coba di ayat yang ke-30. Coba tolong dibaca lagi. Markus pasal 3 ayat yang ke-30. Di sana ada satu kata yang menunjukkan natur dari hujatan itu. Markus 3 ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ya, nah karena mereka katakan di ayat 30, mereka katakan di ayat 30, katakan itu adalah imperfect tense, bentuk imperfect tense. Itu kata Yunani elegon, menunjuk pada bahwa mereka mengatakan itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Yesus sedang melakukan mujizat atas urapan kuasa Roh Kudus, tapi mereka berkali-kali, bukan hanya satu kali. Karena bentuknya itu bentuk imperfect tense dari kata elegon. Jadi bukan sekali mereka mengatakan engkau lakukan itu adalah dari kuasa Beelzebul, padahal Yesus melakukan atas kuasa dari Roh Kudus. Tapi berulang-ulang mereka kan, engkau melakukan itu dari kuasa iblis, engkau melakukan itu dari kuasa iblis, engkau melakukan itu dari, padahal Yesus melakukan itu dari kuasa roh. Nah, ini adalah dosa yang disengaja berulang-ulang. Penolakan terhadap karya Roh Kudus. Ya. Nah, menunjuk bahwa orang Farisi ini mengatakan bukan hanya satu, tapi terus-menerus. Jadi dosa itu bukan dilakukan dalam ketidaktahuan. Mereka tahu bahwa yang dilakukan Yesus itu dari Allah, tetapi sengaja berulang-ulang mengatakan bukan dari Allah. Ya. Nah, jadi ini yang seperti ini berat, tetapi mereka berkeras menganggap perbuatan itu. Nah, jadi kita melihat di sini Yesus menggambarkan pelanggaran tersebut melakukan dosa kekal. Ainion hamar tematos di ayat 29 itu. Ini adalah satu-satunya tempat di Alkitab di mana ungkapan ini dipakai. Dosa kekal satu-satunya di dalam Alkitab disebutkan di bagian ini. Maka kita tidak bisa belajar dari bagian lain. Karena satu-satunya bicara tentang dosa kekal ini di ayat ini. Maka kita hanya bisa lihat konteksnya. Konteksnya jelas, tuduhan penghujatan kepada Roh Kudus adalah tuduhan yang disengaja. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ketahuan. Mereka tahu Yesus melakukan itu berasal dari Allah. Tapi mereka menganggapnya dari kuasa Beelzebul. Dan ini dianggap sebagai menghujat karya Roh Kudus. Ini adalah sebuah dosa kekal di dalam naturnya. Nah, teks yang sama itu di Yohanes 5 ayat 16. Membicarakan tentang dosa yang kekal ini. Sehingga tidak dapat diampuni, mendatangkan maut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Tidak dilarang berdoa, tapi tidak diharuskan. Kalau dosa mendatangkan maut. Sebenarnya dosa mendatangkan maut ini adalah hamartia prostanaton. Ini adalah dosa yang tidak perlu didoakan. Karena di dalam naturnya, dosa ini tidak dapat diampuni. Dia mendatangkan maut. Maka tidak perlu berdoa untuk yang seperti ini. Rujukannya kemana? Tentu saja kesalahan yang disengaja berulang-ulang. Karena menolak karya Roh Tuhan. Menganggapnya sebagai karya dari setan. Itu. Iya, baik. Baik, Pak Sam. Iya, terima kasih Pak Perry Lemuel lah ya untuk pertanyaannya. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya ke beberapa pertanyaan.